nangis gitu ya. Aduh aku tuh kelilit utang, aku begini. Udah dengerin aja, ra usah mbok bantu. Kecuali lo. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi patah hati nggak cepet disembuhin sama Tuhan. Karena kita sama guys. Aku tuh beberapa waktu lalu lagi rasan-rasan sama Tuhan. Kalau kalian rasan-rasan sama teman gitu, aku rasan-rasan sama Tuhan mau tidur gitu. Tuhan, kok aku tuh udah lama nggak ngerasain patah hati ya Tuhan. Kayak 5 tahun apa 6 tahun yang lalu, kayak waktu SMA, waktu kuliah tuh aku sering banget patah hati. Sama gebetan kayak, sama pacar, sama apa namanya. Kalau teman enggak dong, ngapain patah hati sama teman. Terus aku pas rasan-rasan sama Tuhan gitu, tiba-tiba kemarin dikasih gitu. Patah hati nggak sama pacar, nggak sama temen gitu ya, tapi sama tim. Tapi patah hatinya apa aku nggak akan cerita. Jadi teman-teman yang lagi patah hati di luar sana, nikmatin dulu rasa patah hatimu gitu ya. Mungkin kamu lagi kangen patah hati gitu loh. Kayak aku yang rasan-rasan sama Tuhan, dikabulin gitu kan. Jadi aku menikmati patah hati ini, menjadikan aku menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu ya. Akhirnya aku merenung, oke, aku salahnya apa ya, aku kurangnya apa ya gitu. Kalau kalian lagi patah hati kan, kok bisa dia misal selingkuh gitu ya, yang gampang kan case-nya selingkuh. Kok bisa dia selingkuh padahal aku ukuran KBH juga udah 36 gitu kan. Celana dalam udah ukuran M gitu. Kok aku masih diselingkuhin gitu ya. Mempertanyakan lagi, akhirnya introspeksi diri. Oh ternyata dia bukan nyari yang bempernya gede, cuman goyangnya enak. Oh, goyangku kurang enak ya udah gitu. Akhirnya kita tahu, oh kurangnya kita di mana dan emang kita nggak untuk dia gitu. Nah hari ini aku mau ngobrolin tentang wanita. Isi pikiran wanita yang enggak semua laki-laki tahu. Selain kalau ditanya, saya mau makan apa? Ketika wanita jawab nggak apa-apa tuh isi pikirannya. Aku udah pernah bikin konten ini. Isi pikirannya sebenarnya juga nggak tahu. Yang pertama, cewek itu juga udah insecure, terus ngerasa nggak nyaman juga sama apa? Rambut. Rambut adalah mahkota untuk cewek ya kan? Cewek-cewek itu juga nggak nyaman kalau rambutnya, dia pengen rambutnya bagus, rapi, warna-warni, mungkin potongannya wolf cut dan lain sebagainya. Tapi dia juga nggak nyaman kalau rambutnya itu rusak, bercabang, patah, kering, kusut, nggak bisa dikuncir, kalau dicatok gampang los dan sebagainya. Wanita juga pengen bangun tidur rambutku indah sampai malam tuh pengen. Ketika di pagi hari doang dia udah ngerasa bad hair day, itu sepanjang harinya bad semua. Mau ada Jimin lewat loh, tetap ganteng. Ya happy tapi kayak ya aku juga mau foto tapi rambutku yang gitu loh, ngerti kan? Jadi kalau di pagi hari tuh rambutnya udah lepek gak enak, kok tiba-tiba susah diatur tuh udah seharian itu pasti moodnya kacau. Selain rambut tuh ada juga kita cewek-cewek juga insecure, gak nyaman sama tinggi kita. Ada yang terlalu tinggi akhirnya menjadikan cewek ini bungkuk, kalau jalan bungkuk. Ada yang kayak aku misal ngerasa kayak tinggiku kok 163 gak naik-naik dari zaman kapan gitu, apakah aku stuck gitu kan. Ada juga yang mungkin gak nyaman juga sama tingginya yang 150-an. Jajaran sama orang ngelihatnya pasti gini, dongak ke atas ya kan. Atau yang terlalu tinggi. Gak nyaman juga cewek itu selain sama tinggi, sama warna kulit. Walaupun banyak influencer atau mungkin aktris-aktris di luar sana yang menyuarakan berbanggalah dengan warna kulit kalian gitu. Tapi yang kalian visualkan di dalam sinetron yang setiap hari ibu-ibu tonton ya adalah cewek-cewek yang kutilang, kurus tinggi langsing, tambahi putih. Jarang tuh sinetron-sinetron zaman sekarang yang menyajikan kulit asli khas Indonesia, kuning langsat, kayak gelap, coklat dan sebagainya. Enggak. Kalau di film aku masih melihat gitu ya. Sedangkan yang nuntut kita tuh para ibu-ibu ini. Yang nyinyirin kita tuh ibu-ibu ini, ngerti nggak? Yang udah pada tua-tua. Hitam banget kamu, makanya kalau keluar tuh pakai jaket. Hitam banget, sana suntik putih. Kita cewek-cewek tuh sering mengalami gejolak emosional, Wijen, dari teman-teman sekitar. Sorry bukan teman-teman tapi ibu-ibu. Pokoknya orang yang lebih tua tuh lebih gampang ngejudge kita karena tontonan mereka sinetron. Sedangkan di sinetron pasti milihnya yang putih-putih, yang cantik-cantik, yang kurus-kurus. Gak ada tuh yang
gembrot, yang gendut, itu cuman ada di film Imperfect, terus yang Marsyanda, yang eye catching itu ya, nggak tahu kalau yang lain. Tapi banyak gitu loh, kalau di film tuh lebih banyak. Emang itu variasi manusia yang ada di muka bumi, tapi kalau sinetron tuh enggak, itu emang dipilih yang ayu-ayu tok ngono loh. Berikutnya, di pikiran cewek, kita tuh nggak butuh solusi. Kita tuh kalau lagi ada masalah, kita nggak butuh jalan keluar dari Anda para lelaki. Kita cuma butuh telinga sama bahu doang. Otak kita tuh mutar dengan cepat untuk menemukan solusi itu sendiri, ngerti nggak? Jadi kalau kalian punya istri atau punya pacar yang lagi ada masalah, kalian cuman sajikan aja telinga kalian lebar-lebar, hati kalian lapang-lapang, dan bahu kalian udah kelar itu doang. Cewek tuh bisa, misal nih, nangis gitu ya, aduh aku tuh kelilit utang, aku begini, udah dengerin aja, nggak usah mbak bantu. Kecuali lonte, karena apa? Karena lonte itu biasanya males untuk nyari jalan keluar, akhirnya dia ngambil shortcut. Tapi untuk wanita-wanita pada umumnya, mereka itu tahu jalan keluarnya masih di mana, walaupun kasusnya kayak kelilit utang. Mereka tahu nih, oke, aku masih punya laptop yang kayaknya nggak kepake, oke tak jual aja. Aku masih punya outfit yang jarang tak pakai dan kayaknya nggak akan kepake setahun ke depan, oke tak jual aja. Atau mungkin, oke, aku ada freelance apa, kerjaan apa. Dia tahu jalan keluarnya apa gitu loh. Jadi kalian cowok-cowok, kalau cewek kalian lagi rewel, dengerin aja, nggak usah dijawab, nggak usah, menurutku nggak usah. Kecuali dia nanya, benar-benar. Kalau dia nggak nanya, nggak usah. Kalau menurutku ya, kamu tuh harus, nggak usah, anjing. Nggak usah ada menurutku, kayaknya sebaiknya kamu nggak usah. Kecuali dia nanya. Di pikiran cewek-cewek, kadang kita juga pengen ngelihat pasangan kita tuh lagi lemah. Kadang kita juga pengen lihat pasangan kita lagi buntu, nggak tahu arah. Biar apa? Biar manusiawi, biar kita cewek tuh kayak ngerasa, oh aku tuh lebih mengenal kamu gitu loh. Oh aku tahu waktu kamu lagi sedih, waktu kamu lagi seneng. Aku bukan sama kamu cuman seneng-senengnya doang. Kadang wanita juga ingin dihargai dengan cara itu. Tunjukin aja kalau kalian emang lagi lemah. Tunjukin kalau kalian emang lagi stres. Bahkan nangis pun juga nggak apa-apa. Di situ cewek tuh ngerasa berguna. Oh oke, berarti kamu tuh sudah menganggap aku rumah gitu. Oke, berarti kamu sudah menganggap aku tuh tempatmu untuk pulang, untukmu berkeluh kesah dan sebagainya. Bukan cuma untuk kentut tok gitu loh. Bukan cuma untuk happy mabuk sama pacar. Happy sama pacar, walaupun beberapa laki-laki beranggapan kalau aku nggak mau nunjukin kesedihanku, aku nggak mau kamu pikiran, aku nggak mau membebani kamu. Tapi cewek juga kadang butuh itu. Selanjutnya, kalau yang sering bawain bekal itu cewek, tapi kadang cewek itu juga suka kalau dia lagi masakin kamu, dia lagi bikinin, tiba-tiba kamu datang terus bantuin. Walaupun kita tahu kalau kalian bukan Chef Arnold, pasti berantakan di dapur. Gak apa-apa, cewek suka itu gitu loh. Akhirnya nanti si ceweknya akan ngajarin, gini loh caranya. Terus kalian senggolan tangan, pegangan tangan, pas nyuci piring, kena busanya. Akhirnya menjadikan hubungan kalian kayak lebih berkualitas. Yang tadinya mungkin agak hambar, jadi ada sparknya gitu loh. Kayak mungkin di dapurku gini ya, yang biasanya kalian goreng telur, cewek-cewek kalau goreng telur, aku belum begitu percaya cewek-cewek kalau goreng telur tuh nggak mundur-mundur juga, tetap ada mundur-mundurnya. Terus kalian laki-laki datang dengan gagah berani gitu ya, ngedengi itu apa? Menghalangi cipratan minyak itu. Ya walaupun dengan sakit, dengan aw dengan kayak gitu, tapi itu lucu, ngerti nggak? Kadang cewek butuh itu, jadi nggak harus cewek terus yang masak. Gak harus cewek terus yang kepiris terus tangannya dimut ke lanange. Kadang kebalik tuh juga perlu. Lanange kepiris dimut ke kontole. Ya enggak dong. Dimutin tangannya. Gitu maksudku. Selanjutnya, zaman sekarang itu banyak cewek-cewek yang berkarir. Banyak kasus kawin cerai akhirnya ceweknya nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak cewek-cewek yang punya visi misi ke depan, yang punya keinginan untuk aku pengen sekolah tinggi-tinggi, aku pengen punya soft skill yang banyak, aku pengen jadi ibu yang multi talent gitu ya. Jadi kadang cewek tuh juga pengen disupport tentang apa yang dia suka, tentang passionnya dia, tentang kerjaannya dia. Jadi nggak melulu cewek sekolah tinggi-tinggi sampai S2, S3 terus nikah jadi ibu rumah tangga doang. Banyak wanita yang menginginkan aku nikah, aku mau punya anak, kalau aku udah siap, aku mau karir dulu nih. Banyak cewek yang kayak gitu dan banyak cewek juga yang berharap cowoknya support tentang apa yang dia inginkan. Nyambung sama cewek pengen disupport, cewek juga nggak semuanya matre. Biasanya cewek matre, ya ada mungkin segelintir ya, tapi kebanyakan cewek tuh nggak matre, yang matre keluarganya. Karena apa? Kita harus mengerti juga orang tuanya susah payah, banting tulang,
kerja keras gitu orang tuanya untuk menghidupi anaknya, biar anaknya tuh bisa mengenyam pendidikan yang baik. Pokoknya orang tuanya bekerja keras biar anak ini tuh enak gitu loh hidupnya. Itu makanya mereka para orang tua ini tuh menuntut anaknya untuk dapat orang atau pria yang mapan juga. Biar apa? Biar hidupnya nggak sengsara. Namanya orang tua lihat anak perempuannya kasarannya kayak diambil gitu ya, terus hidupnya harus kerja keras, makannya harus mikir, itu tuh nggak ada orang tua yang baik-baik aja. Semua pasti akan wes tak kei wae pasti gitu kalau masih ada orang tuanya. Walaupun itu sekedar beras, susu, cucunya itu tetap kalau kamu susah payah dengan itu tak kasih aja. Kalau orang tuanya punya dan orang tuanya masih ada. Itu kenapa aku bisa bilang nggak semua cewek itu matre. Kalau kamu nyarinya di tempat yang benar. Nah ini adalah yang berikut ini adalah keluhan semua laki-laki gitu ya, termasuk aku juga dikeluhkan hal ini gitu. Kalau ada suara notifikasi Shopee atau Tokopedia, itu tuh seolah-olah kayak suatu alarm yang menandakan wanita-wanita ini tuh habis shopping. Ya dengerin cowok-cowok ya. Notifikasi seperti itu tidak menandakan kita habis shopping. Tapi emang notif aja, ngerti nggak? Mereka juga butuh promosi, mereka juga butuh mengingatkan kita, hey ada diskon. Itu bukan menandakan kita habis shopping. Cewek-cewek itu kalau buka online shop, dilihat lucu, masukin keranjang doang nggak dibeli. Bahkan keranjang di TikTokku sampai penuh nggak bisa dimasukin lagi. Ya karena lucu, masukin keranjang, nggak harus beli. Kita tuh juga sadar diri, kita bukan Tasya Farasya yang duitnya miliaran gitu loh. Tasya Farasya bisa gitu ya, Shopee lagi banyak diskonan kayak 11-11, 12-12, terus dia beli sampai habis 40 juta. Enggak, kita nggak segila itu, kita nggak setajir itu, ngerti nggak? Kita juga sadar diri, kita gajinya berapa. Kita juga sadar diri, uangku sisa berapa. Aku nggak mungkin pakai Shopee Pay Later, kecuali Ade gitu kan. Kita sadar diri, kita lucu mau masukin keranjang nggak beli. Cowok harus tahu itu. Jadi sekarang mulai detik ini, mulai kalian lihat konten ini, kalau kalian dengar notifikasi Shopee atau Tokopedia atau apa lagi, Lazada gitu apa, beli apa, ya pokoknya itu deh. Ya pokoknya akun-akun itu kalau bunyi itu bukan berarti kita habis shopping. Kalian mau tahu suara kalau kita habis shopping? Permisi paket, itu kita habis shopping, bukan Shopee. Itu nggak habis shopping kita tuh, kita cuma lihat-lihat ya. Ingat ya cowok-cowok ya. Terus namanya cewek itu suka kejutan. Kejutannya tuh nggak perlu ini sayang mobil mewah, enggak. Kita bukan pacar-pacar cowok-cowok sugih itu, nggak perlu. Tapi kita perlu kejutan kayak tiba-tiba kalian ngirimin foto yang lucu-lucu. Bukan pap mano ya, bukan. Tapi foto kayak mungkin kamu lagi selfie yang biasanya nggak pernah selfie, kayak Nicholas Saputra nggak pernah upload mukanya di Instagram, tiba-tiba upload. Nah itu tuh udah surprise untuk wanita, tahu? Kayak gitu, sekecil itu, ngerti? Mungkin kalian ngirimin pap atau tiba-tiba kalian yang nggak pernah berkata indah gitu ya, kayak sayang kamu cantik hari ini, tiba-tiba kamu ngomong gitu. Ya walaupun di satu sisi cewek juga akan, dia habis melakukan kesalahan apa gitu kan, tapi cewek suka gitu loh. Walaupun mereka akhirnya curiga kayak, kamu habis ngapain emang? Habis ketemu cewek mana lagi? Habis mabuk di mana kamu? Habis drop dalam mana kamu? Tapi kita suka gitu loh. Surprise kecil. Mungkin tiba-tiba bawain coklat tapi ditulisin ya. Kadang kan ada cewek yang sensitif, dia lagi diet, kamu ngirimin coklat ngamuk-ngamuk. Tapi tulisin, sayang aku tahu kamu lagi diet, tapi waktu lihat coklat ini aku keinget kamu. Itu kan so sweet gitu loh. Gitu, cowok-cowok tuh harus lebih kreatif. Coba kasih surprise kecil, nggak usah yang mahal, yang penting dari hati. Iya Mbak Corone, mikir cuk, ya mikir. Itu udah tak kasih contoh ya, udah tak kasih contoh coklat. Terus apa meneh? BH juga bisa. Atau kalian tahu cewek-cewek itu juga suka celana dalam yang seamless. Tahu nggak seamless? Yang nggak ada jahitan pinggirnya, jadi kalau pakai celana ketat tuh nggak ngecap. Nah, pelongo kabeh. Ada sakunya suka nggak ya? Nggak suka, itu cowok. Untuk menyimpan kunci itu? Nggak. Yang ada bunyinya, yang ada tenonenonenat, yang ada warnanya tuh loh, itu yang waktu itu aku lihat di sosmed. Celana dalam seamless, BH yang seamless juga suka. Terus mungkin kaos kaki, mungkin gelang yang nggak berubah warna. Hal-hal kecil aja, nggak harus yang mahal. Yang terakhir, cewek yang sudah menstruasi. Ketika tanggalnya sudah mendekati menstruasi, gejala PMS-nya itu kadang ada beberapa wanita yang luar biasa merepotkan.
bahkan ada yang sampai pingsan, bahkan ada yang sampai stres, overthinking dan sebagainya untuk sebagian wanita. Tapi kalau rata-rata wanita ketika PMS, mereka pasti akan ngerasain yang namanya susunya kenceng. Walaupun kegesek sama kain BH pun mereka akan merasakan sakit perih kemeng yang luar biasa di pentilnya. Perutnya sakit, aku sulit jelasin ya. Perutnya sakit kayak mau tapi bukan Perutnya sakit tapi bukan mau keluar di belakang, tapi mau keluar di depan, ngerti nggak? Seaneh itu sakitnya. Boyokku kemeng, tapi bukan karena kurang minum air putih. Kakiku pegel, sakit, padahal aku nggak habis olahraga, bukan jarum tapi nggak enak rasanya. Atau hari pertama mens, kepalaku sakit, aku meriang, padahal aku nggak lagi kecapean, padahal aku nggak lagi kurang darah, padahal tensiku nggak lagi rendah. Seribet itu PMS cewek, jadi mohon pengertiannya ya para laki-laki di luar sana. Kita juga ngerasa ke awakku dewe ki bangsat, kowe iso ra to PMS engko 2 hari lagi, aku hari ini ada kerjaan. Cewek tuh juga mikirin hal itu, jadi kalian laki-laki ya mohon pengertiannya. Mbak, kan cewek-cewek nggak ngerasain sunat, makanya kalau mau cewek-cewek ngerasain gimana ribetnya sunat, kalian sunat pas umur pacaran. Kalian sunat tuh umur 20-an, pas kalian udah punya pacar dan di rumah mbek bojomu, ngerti? Jadi itu tadi apa yang cewek-cewek pikirin, yang mungkin cowok-cowok tuh nggak tahu, nggak paham. Tak jelasin di sini, jadi kalian harus say thanks to me gitu ya, biar hubungan kalian makin lancar. Mbak, aku jomblo gimana? Ya preparation, siapa tahu habis ini kamu dapat pacar. Jadi itu tadi hal-hal yang di otak cewek yang mungkin cowok-cowok nggak paham. Jadi semoga membantu ya teman-teman. Semoga teman-teman cewek di luar sana juga merasa terbantu. Oke Mbak, makasih terwakilkan gitu ya. See you next video. Bye.